warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyusunan Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila telah ada pada tanggal maksudnya saya nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman prasejarah hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-7 sampai dengan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya telah berjalan selama berabad-abad lamanya, dengan bermacam-macam cara dan secara bertahap. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti, yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintah. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar negara merupakan alas atau fondamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan pada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila yaitu Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta dan Panca, yang berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; dan yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila. Pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1944, Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu untuk Jepang berusaha meminta bantuan pada bangsa Indonesia dengan janji yang akan diberikan, yaitu kemerdekaan, dan janji itu direalisasikan dengan membentuk BPUPKI dengan anggota 60 orang yang mencerminkan perwakilan dari berbagai daerah suku di Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Wakilnya Suroso dan Inci Bangase, yaitu orang Jepang.
Kemudian BPUPKI melakukan sidangnya yang pertama, yaitu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut ada tiga tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin Supomo dan Insinyur Soekarno di sidang pertama itu. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara sebagai berikut, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara secara tertulis sebagai berikut, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial. Dan sidang tanggal 1 Juni 1945, pada tanggal 1 Juni itu Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, pada tanggal 1 Juni kita diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka mereka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan reses atau istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukannya dasar negara Indonesia merdeka. Anggota panitia 9 ini terdiri atas Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Abdul Kahar Muzakir dan Doktorandus Muhammad Hatta dan Abdul Wahid Hashim dan lain-lain. Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau
Jakarta Charter. Ya, itu materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika saya ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum